Halo, welcome to day 10, dimana kita masih akan membahas tentang shadow. Tapi sekarang kita akan ngebahas tentang shadow work. Itu istilah kekiniannya itu shadow work. Itu emang lagi booming banget sih, bahkan di negara-negara barat ini masih booming banget. Tapi aku melihat jarang ya yang bahas di Indonesia. Padahal ini ada cara yang paling oke menurutku. Nah, shadow work adalah salah satu taktik inner work. Nah, inner work ini artinya kita bekerja dalam diri gitu ya. Kayak journaling, itu termasuk inner work. Kayak afirmasi, termasuk inner work. Nah, shadow work adalah salah satu caranya. Tapi yang aku suka dari shadow work adalah dia lebih holistik. Holistik itu artinya dari semua sisi tuh digali gitu ya. Jadi aku suka shadow work dan aku pribadi menjalaninya dan mendatangkan hal positif di hidup aku dan diri aku dan self-esteem aku. Nah, jadi melanjutkan apa yang dibahas di day sebelumnya, kita harus mengintegrasikan shadow self kita ke diri kita, biar kita itu bisa menjadi manusia yang lebih utuh, bahagia, dan percaya diri. Ya. Menulis surat untuk inner child adalah salah satu bentuk dari shadow work atau inner work. Ya, tapi shadow work juga bisa dilakukan ke versi manapun diri kamu yang sebelumnya. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya cuman inner child aja, itu kan emang untuk sisi kita di masa kecil. Tapi trauma kan nggak cuma terjadi pas kita masih kecil kan. Bisa juga trauma tuh diakibatkan dari hal-hal lain yang terjadi di umur berapapun sih. Ya, mau itu kita udah sekolah, SMP, SMA, kuliah, kerja, ya, dan udah berhubungan, udah memiliki keluarga pun, ya bisa terjadi kapanpun di hidup kita, ya. Misalnya kayak di PHK atau jatuh miskin atau apa, itu juga trauma, ya kan? Belum lagi misalnya putus dari pasangan long term, bercerai, itu kan semua trauma. Kehilangan orang disayang itu juga trauma. Jadi semua hal di hidup kita itu bisa mengakibatkan trauma, ya nggak cuma pas masih kecil doang gitu. Jadi shadow work ini bisa dilakukan ke fase manapun di hidup kamu yang sebelumnya yang pernah mengalami trauma gitu ya. Pertama, caranya gimana? Kita harus paham trigger. Nah, aku udah pernah bahas nih trigger nih, apaan sih trigger ya. Trigger itu trigger itu adalah reaksi emosional yang besar dan tidak proporsional terhadap kejadiannya. Jadi kejadian itu sepele, tapi kita merasakan emosi yang dahsyat banget terhadap itu. Trigger itu ya. Itulah kenapa kamu sering dengar triggered gitu. Karena kamu bisa merasakan reaksi emosional yang besar saat kamu mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau mengalami sesuatu. Contoh dari trigger emosional adalah, ya, kamu bisa jadi marah saat kamu disuruh-suruh atau dikasih tahu sama orang tentang apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu pernah nih, dulu itu dikontrol sama orang, ya, entah itu orang tua, entah itu pasangan kamu dulu, ya, pernah kamu dikontrol mati-matian, jadi kamu sekarang nih marah kalau kamu dikasih tahu harus ngapain. Nah, atau kamu juga sekarang bisa jadi cemas kalau kamu melihat pasangan kamu sekarang tuh kayaknya ngejauh gitu, atau kayak nggak hadir secara emosional. Ya walaupun misalnya dia cuma nggak bales chat kamu selama sejam, kamu udah kayak cemas berlebihan. Triggered kan, kamu ke-trigger. Padahal sepele, tapi kamu merasakan reaksi emosional yang hebat. Bisa jadi karena kamu dulu punya orang tua yang tidak hadir secara emosional, atau neglect yang tadi udah dijelaskan di day sebelumnya ya, neglect atau emotional abuse gitu ya. Atau kamu marah saat kamu tuh merasa teman kamu tuh kayak ngacangin kamu, ya misal kamu ngomong sesuatu terus nggak disambut sama teman kamu langsung kayak emosi banget gitu. Kenapa? Bisa jadi itu udah trigger kamu karena kamu pernah pas masih kecil dibully misalnya, atau pas sekolah dibully, kamu gak pernah denger sama orang-orang dan lain-lain gitu-gitu. Jadi ini semua trigger kamu di masa sekarang adalah kunci untuk kamu masuk ke
pengalaman masa lalu yang memunculkan perasaan yang sama gitu. Trigger tuh adalah kunci ya, kunci. Nah, contoh dari aku, trigger terbesarku bahkan sampai sekarang ini paling susah aku hilangkan. Aku kayak salah satu trigger terbesarku zaman dulu, ini aku salah sih, zaman sekarang juga masih sebenarnya, dikritik atau dikasih nasihat. Ini trigger terbesarku. Saat ada orang yang ngasih nasihat ke aku, kayak aku tuh salah atau diperbaikin dan lain-lain, itu masih membangkitkan trigger di diri aku. Masih sampai sekarang masih sulit untuk menghilangkannya. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Kenapa? Karena aku sudah nggak lagi bereaksi secara emosional terhadap itu. Nah, itulah salah satu alasan kenapa aku nggak pernah hapus komen di Instagram atau di media sosial lain. Kalaupun itu negatif ya, kalaupun itu hate comments, aku nggak pernah hapus. Kenapa? Salah satu alasannya adalah biar aku bisa melatih trigger aku, biar nggak lagi mengontrol hidup aku. Jadi setiap kali ada komentar negatif, trigger kan, kayak misalnya pernah gitu aku dapat komen, nggak pernah ya, beberapa kali dapat komen kayak mengkritik gitu, kayak ini salah gitu, bla bla bla. Trigger tuh aku kayak nggak salah gitu kan, aku pasti langsung mau membela diri gitu, kayak nggak salah lah, aku udah riset gila-gilaan masih dibilang salah gitu kan. Itu trigger aku, itu pemikiran pertama yang muncul pas aku ke trigger. Tapi karena aku sekarang udah paham kalau itu ada trigger aku yang berakar dari pengalaman hidup aku di masa lalu, dimana aku sering dikritik oleh orang tua aku tahu maksudnya mereka itu baik gitu, mereka berusaha yang terbaik buat aku, tetap saja itu memberikan luka emosional di aku dan menjadikan dikritik sebagai trigger aku sekarang. Again, not to blame my parents, tapi untuk mengakui kalau dikritik adalah trigger aku zaman sekarang, dan aku harus melakukan sesuatu untuk biar aku gak ke-trigger lagi gitu, berkurang lah at least. Jadi so aku langsung kayak tenang Marcella, kritikan dia bener juga loh gitu loh. Kita harus karena sekarang aku udah punya mindset kalau apapun kritik yang datang ke aku harus menganalisanya dan aku harus menjadikannya masukan buat diri aku. Karena kalau aku nggak bisa terima kritik, ya kapan aku bisa berkembang gitu loh. Aku harus berani menerima kritik apapun itu, negatif apapun itu. Itu mindset aku sekarang. Jadi sekarang walaupun aku ke-trigger saat aku dikritik, aku udah tahu kalau itu hanyalah reaksi emosional yang datang dari trauma aku. Gitu. Jadi aku akan kayak berpikir secara logis, oke, apa hal yang bisa aku belajarin dari kritikan ini? Oke. So, aku akan menuliskannya di notes aku cari solusinya sampai akhirnya aku bisa tenang. Oke. It's okay Marcella. Aku memvalidasi diriku sendiri kayak, nggak apa-apa Marcella, kamu sudah berusaha yang terbaik, kamu sudah riset kok dan lain-lain. Mungkin orang menanggapinya dengan cara yang berbeda, tapi kamu sudah berusaha yang terbaik. Gunakanlah kritikan ini untuk membangun kamu dan membuat kamu berkembang ke depannya. Gitu. Nah, aku akan jelaskan prosesnya gimana. Nah itu kan, kritik. Jadi kritik itu adalah salah satu trigger terbesar aku sebenarnya. Dulu aku akan benci gitu sama orang yang ngekritik aku gitu ya, tapi sekarang aku udah kayak enggak lagi sih. Aku malah bersyukur sih kalau ada orang yang mengkritik aku berterima kasih. Dengan itu aku bisa memperbaiki diri walaupun ke-trigger ya. Ini walaupun ke-trigger pun tetap aja, sekali lagi ya, kita nggak bisa serta-merta percaya sama emosi kita. Emosi kita mungkin bilang, oh gue merasa terhina nih, gue merasa terendahkan sama orang, gue merasa gak dihargai. Tapi it's not always the truth ya. Kalau kita cari akarnya, bisa jadi itu bukan, itu kebenaran di masa lalu, tapi kalau itu menghalangi kamu sekarang, ya jangan pertahankan gitu ya. Nah, tahap pertama banget ya adalah kedua sih, setelah paham trigger ya. Setelah kamu paham dengan trigger itu dan menyadari kapan trigger itu muncul di diri kamu, di hidup kamu, coba untuk sungguh-sungguh merasakan emosi yang kamu rasakan. Ya. Setiap trigger ini muncul, setiap kamu merasa reaksi emosional yang besar, sedih, marah, kecewa, tanya, apa emosi yang kamu rasakan? Ya, pekalah sama emosi kamu.
Kalaupun kamu sekarang merasa kamu tuh mati rasa ya, tetap aku yakin pasti kamu ada emosi. Sesedikit apapun itu pasti ada rasa amarah, kecewa, patah hati, sakit hati itu pasti ada. Rasakanlah dengan sungguh-sungguh. Ya, kayak emosi apa yang aku rasain nih sekarang? Gitu. Jadi, emosi adalah, kalau kamu ingat tentang tema aku di mana ya, di day sebelumnya, emosi itu sebenarnya masuk ke subconscious mind. Tapi kerasa, ya kan? Kita rasakan. Jadinya itu adalah pesan yang disampaikan oleh subconscious mind kamu. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh subconscious mind yang kita bisa gunakan untuk memahami ya trigger-trigger kita dan lain-lain. Nah, jangan langsung mengubur emosi itu kayak udahlah lupakan aja gitu ya, lupain, distraksi main game, terus jalan-jalan, terus baca buku, Netflix ya. Seringkali kita kabur dari emosi itu ya, kebiasaan dari kecil itu kabur dari masalah. Jangan biasakan itu, jangan mengubur, tapi jangan langsung juga diekspresikan ke orang lain ya, karena bisa jadi kalau misalnya ada pasangan kita ya nge-trigger kita langsung kayak maunya malah marah gitu ya, maunya salah treatment dan lain-lain, tapi itu nggak bijak. Sekali lagi, walaupun aku juga masih melakukannya ya, again we are all human, tentu saja kita nggak perfect, terutama pas kita lagi capek, stres ya. Walaupun kita udah berusaha semaksimal kita untuk memahami trigger, melakukan shadow work dan lain-lain, saat kita lagi stres, wajar kok kalau kamu mengulangi lagi habits yang lama. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri untuk mengubah semua pattern ini, mengubah pola perilaku kamu, pikiran kamu, emosi kamu, butuh waktu ya. Jadi nggak apa-apa, terutama aku saat lagi stres ya, aku akan lebih susah untuk mengontrol that trigger gitu ya. Tapi usahakan ya, pelajarin, karena semakin dibiasakan, dipelajari, dipraktekkan dengan konsisten, semakin itu akan menjadi kebiasaan baru. Nah, oh ya, sama satu lagi, salah satu fase hidup yang paling triggering for me itu adalah saat aku punya pasangan. Karena sama pasangan, kamu akan sadari kamu akan memunculkan sifat-sifat terjelek kamu ya, sifat-sifat yang mungkin teman kamu nggak tahu, rekan kerja kamu nggak tahu, keluarga kamu bahkan nggak tahu, tapi bisa kamu nunjukin ke pasangan kamu. Dengan pasangan kamu lah kamu bisa memunculkan banyak sekali sisi negatif di diri kamu yang kamu kayak nggak sadar kamu punya ya. Itulah yang aku alamin. Tapi ini juga lah yang menjadi masa atau fase paling healing kalau kamu ketemu pasangan yang tepat, pasangan yang dewasa secara emosional. Pasangan yang tepat akan membantu kamu proses healing ini dengan lebih mulus lagi ya. Jadi ya, carilah pasangan yang tepat, tapi percayalah ya, kamu akan memunculkan sisi negatif kamu, shadow kamu tuh paling kenceng tuh dengan pasangan gitu. Tapi ini akan menjadi pelatihan yang luar biasa ya. Jadi mungkin aku jadi ngerocos ya, aku pengen sharing juga gitu. Kalau kadang-kadang ada orang yang bilang, aku mau jadi orang yang utuh dulu sebelum ketemu pasangan, aku mau jadi orang yang udah selesai dulu gitu kan. Tapi percayalah, mau selesai kamu sama diri kamu, pas kamu udah ketemu pasangan, shadow itu akan muncul juga gitu, tetap akan muncul. Karena hubungan intimacy atau kayak hubungan emosional dekat dengan orang itu akan ngebawa sisi diri kamu yang terpendam gitu loh ya, secara nggak sadar gitu ya. Makanya ya, itulah kenapa aku rasa kita nggak akan pernah benar-benar siap atau kayak dewasa, perfectly dewasa untuk masuk ke hubungan. Karena ya, setiap hubungan yang intimacy, yang intim secara emosional akan mengeluarkan gitu ya shadow kamu gitulah. Nah, jadilah yang step kedua ini, kamu harus benar-benar merasakan emosi itu. Kalau bisa, cari tempat tenang,
dan rasakan emosi itu dengan sungguh-sungguh, atau dicatat di notes kamu, di jurnal kamu, biar kamu ingat ya, dan biar kamu bisa menganalisanya nanti. Tanya ke diri kamu sendiri, apa yang aku rasakan. Nah, bisa memakai emotion wheel ini karena sejak belajar ini aku jadi sadar kalau emosi itu tuh punya banyak detail-detail, subtleties yang kayak bisa lebih menjelaskan gitu loh, apa akarnya. Kayak marah ternyata kalau ditelusuri itu bisa jadi karena kamu dikecewakan, karena kamu dipermalukan, karena kamu pahit, bitter, marah, agresif, frustasi, dan lain-lain. Kalau diakarin lagi, jadi karena kamu merasa di betray itu apa ya, dihianati, atau dipermalukan, diviolasi boundariesnya misalnya, iri, dan lain-lain. Jadi semakin kamu mengenali emosi kamu, semakin dekat kamu untuk mencari tahu akarnya itu di mana. Oke? Dari sini kita lanjut ke tahap ketiga. Coba tanya, kapan terakhir kali kamu merasakan perasaan ini? Bisa jadi itu adalah kamu saat berantem sama pasangan kamu sebelumnya. Ya, perasaan marah itu tuh kamu ingat lagi, kayak kapan ya? Terakhir kali banget aku mengalami ini nih. Oh, ternyata aku lagi berantem nih sama pasangan aku tentang topik bla bla bla. Terus, kalau ditelusuri lagi lebih jauh lagi ke masa kecil, masa lalu, atau kapanpun itu, kapan perasaan ini muncul? Pertama kali banget kamu inget tuh kapan nih muncul? Gitu ya, inget-inget lagi gitu. Pernah gak ya dulu banget nih perasaan itu tuh aku alamin gitu. Mungkin pas kecil orang tuaku jangan-jangan bertengkar tentang topik yang sama gitu ya. Jadinya ini menjadi trigger kamu berantemin lagi sama pasangan kamu. Ya, kalau kita fokus dan analisa, banyak banget kok emosi kita, trigger kita itu mengarah ke masa lalu kita yang kita yang berpengaruh banyak lah terhadap diri kamu. Entah itu pertengkaran orang tua, entah itu kondisi finansial, entah itu apapun. Keempat, ya, analisa akar masalah dari perasaan itu. Ya, karena akar itu, lihatlah, dia cuma satu batang, satu, dia bisa mengakar ke banyak banget hal. Ya, cari tahu akar masalahnya di mana. Sebenarnya untuk semua hal di hidup kamu, biasakan untuk cari akar masalah di mana. Ya, karena kalau misalnya itu cuman kayak mencari jalan keluarnya singkat kayak fast pass gitu ya, cari solusi singkatnya, nggak ada. Paling cuma distraksi ya, healing ke jalan-jalan ke luar kota, luar negeri. Apakah itu memperbaiki akar masalahnya di mana? Enggak, itu hanya distraksi, pelarian. Maukah kamu lari terus dari masalah kamu? Tidak. Nah, kebanyakan akar masalah dari trigger kamu adalah kebutuhan emosional kamu yang tidak terpenuhi zaman dulu. Apa itu kebutuhan emosional manusia? Banyak ya. Manusia punya kebutuhan untuk diterima oleh masyarakat, diakuin, dihargai, diiyakan, untuk merasa kita tuh bisa, kompeten, percaya diri, diampuni, bebas, gitu-gitu. Banyak ya? Banyak. Cari tahu nih, akar masalah dari perasaan, dari trigger ini adalah perasaan apa? Mungkin kamu merasa kamu gak direspek, kamu merasa kamu tuh gak penting, kamu merasa kamu tuh gak didengar, merasa ketinggalan, merasa dijauhi. Ya, bisa jadi ya akar masalahnya adalah terjadi di zaman dulu. Mungkin pernah dibully kamu pas masih kecil, mungkin kamu dikritik dengan keras sama orang tua kamu, mungkin karena kondisi rumah yang suka berantem dan lain-lain. Oke? Dari sini kamu akan tahu kebutuhan emosional apa sih yang kamu gak dapatkan pas masih kecil atau zaman dulu. Validasi, ya aku ngomongin ini berkali-kali sampai bosan, tapi emang penting. Kamu harus memvalidasi dulu sebelum bersyukur,
Sebelum self improvement, sebelum apapun, validasi dulu. Nah, untuk masa lalu ini bisa jadi pas masih kecil nih, kayak surat ke inner child itu ya, mirip-mirip. Hey, gitu ya, ke diri aku masih kecil. Kau masih kecil dulu, tapi udah dipaksa nih untuk menjadi dewasa dan lain-lain. Itu nggak adil. Tentu kamu jadinya kewalahan dan lain-lain, divalidasi. Atau iya, pasti kamu sakit ya ngelihat orang tua kamu bertengkar terus. Kamu masa sedih, masa bersalah. Tapi itu bukan salah kamu kok, dan lain-lain. Ini mirip sama inner child, sama surat ke inner child kamu ya, mirip. Tapi kamu juga harus memberikan validasi ke diri kamu masa sekarang banget. Pas kamu lagi ke-trigger itu, kamu setelah sudah menganalisa dan lain-lain, tetap butuh memvalidasi diri kamu sendiri. Ya. Tadi aku bilang, saat aku dikritik, walaupun itu men-triggering buat aku, tapi tetap aku memvalidasi diriku sendiri. Kenapa? Karena menunggu validasi dari orang lain tuh nggak di luar kontrol kita kan. Kapan kita bisa mendapatkan validasi dari orang lain? Ya kan, itu kita nggak bisa atur. Ya, kalau dapet ya bagus, ya. Tapi kalau nggak dapet, kita tetap harus validate your own feelings, your own experience, gitu ya. Karena itu bisa kamu kontrol, bisa kamu lakukan sendiri. Kayak tadi nih, it's okay. Kamu misalnya namanya Andi. It's okay Andi, kamu tadi sakit hati ya karena ada orang yang ngeremehin kamu. Pengalaman ini membangkitkan kenangan lama saat kamu diremehkan. Kamu cuma ingin dihargai, didengar, dan diperhatikan kok. Terima kasih ya karena telah berjuang selama ini merasa diremehkan sama orang dan lain-lain. Pokoknya ini harus personal buat kamu sendiri. Atau Susi, nggak tahu aku suka makan Susi, tadi aku marah ya sama pasangan kamu. Kamu ngelihat dia ngobrol sama temen cewek lain dan kamu ke-trigger. Ini membangkitkan kenangan kamu pas masih kecil melihat papa kamu selingkuh sama cewek lain. Kamu takut terulang kembali. Sebenarnya kamu hanya ingin merasa bahagia, ya, di keluarga dan di hubungan yang jangka panjang. Dan kamu berhak kok mendapatkannya. Percayalah, saat kamu sudah memberikan validasi untuk diri kamu sendiri, kamu akan merasa jauh lebih baik. Ya, latihlah ini. Ya, validasi itu sebaiknya utamanya datang dari kamu sendiri. Utamanya. Dari orang ya bagus, kalau ada bagus ya, tapi jangan bergantung sama itu. Karena nanti gimana kalau misalnya semua orang menjauhi kamu dan kamu melakukan kesalahan dan orang-orang tuh kayak nggak setuju sama kamu, ya kita akan hancur kalau kita mengandalkan seutuhnya dari validasi orang lain gitu. Ya, tetap penting untuk kita juga bisa refleksi kalau kita salah ya, tapi tetap aja validate your own feelings first. Proses ini mungkin akan aneh, sulit, menyakitkan, menakutkan, bahkan memalukan. Karena kamu harus melihat lagi diri kamu yang malu-maluin, diri kamu yang dulu dipermalukan, diri kamu yang dulu diremehkan, diri kamu yang dulu tidak diakui dan lain-lain. Ya, itu akan membangkitkan emosi lagi yang sama, yang menyakitkan. Tapi worth it. Ini adalah hal yang paling mengubah hidup aku. Dan aku yakin akan mengubah hidup kamu dengan luar biasa kalau kamu memang berkomitmen untuk melakukan ini. Quotes untuk mengakhiri modul day ini, day berapa sih ini? Day aku lupa. Day 10. You have been criticizing yourself for years dan itu gak berhasil. Sekarang cobalah untuk menerima diri kamu dan lihatlah apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kamu akan jauh lebih bahagia, jauh lebih percaya diri. Yang pasti sih jauh lebih bahagia dan ringan gitu, kayak ringan banget. Ya, kerjakan workbook di hari ini ya, jangan lupa. Pokoknya kerjakan workbooknya juga ya, praktek itu paling penting. Okay, see you tomorrow.